Ini urusan boikot, perang ekonomi, Allah yang izinkan dan Nabi yang melakukannya. Benar-benar perang ekonomi. Mau tahu? Saya jelasin. Biar habis ini tahu insyaallah memiliki ilmu. Ketika Bani Nadir yang tinggal di Madinah, dan sebelumnya Nabi SAW telah mengikat perjanjian dengan mereka. Nabi SAW tidak akan memerangi mereka dan mereka pun jangan memerangi Nabi. Itu prinsip perjanjian, harus dipegang. Tapi Yahudi, kita tahu tetaplah Yahudi selalu melanggar perjanjian. Ini gencatan senjata, ditembakin Palestina. Dilanggar. Apa yang diperbuat Nabi selain memerangi mereka? Merusak ekonomi mereka. Dengan cara apa? Dibakar pohon perkebunan kormanya dan dipotong. Apa salah kurma, kebun korma? Kok dihancurkan oleh Nabi SAW? Kepunyaan mereka. Apa salahnya? Itu siasah perang. Itu penghancuran ekonomi. Itu memberikan hukuman kepada mereka. Ini apa? Merusak ekonomi. Ya. Sehingga Yahudi berteriak, katanya engkau mengajarkan kemaslahatan, kok engkau membuat kerusakan? yakni pohon korma dibakar dan ditebang. Apa salahnya pohon korma? Yang berperang kita. Tapi Nabi SAW memberikan hukuman kepada mereka, menghancurkan ekonomi mereka, menghancurkan harta benda mereka. Perang ekonomi. Antum tahu itu? Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Apa salahnya? Dihancurkan sehingga habis, jatuh, bangkrut mereka. Wah, mereka berteriak. Sama dengan orang-orang yang tidak tahu berteriak, kenapa diboikot? Itu kan saudara kita, uang macam-macam. Itu karena kejahilan, ketidaktahuan. Bab ini ada orang-orang yang berbicara. Tidak setiap orang menguasai sebagian ilmu. Ikhwan, itu apa salahnya perkebunan korma ditebang oleh Nabi sehingga Yahudi membuat kerusakan ini? Katanya maslahat. Turun ayat Al-Quran. Silakan buka surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ini Ibnu Abbas menamakan surat Bani Nadir, dinamakan juga surat Bani Nadir, karena pertama orang-orang yang diusir dari Madinah adalah Yahudi Bani Nadir. Diusir, dan mereka tidak mengira akan diusir, padahal mereka punya benteng-benteng yang kuat. Dan kaum muslimin juga tidak mengira kalau datang azab Allah, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Allah memulai dengan memuji-muji dirinya, memuji-muji dirinya yang memiliki langit dan bumi, yang memiliki kekuasaan yang besar. Dia maha perkasa tapi adil, maha kuasa tapi adil. Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ma dhanantum an yakhruju. Kamu tidak mengira bahwa mereka akan terusir. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi. Dan mereka, orang-orang Yahudi itu mengira bahwa benteng-benteng mereka akan menghalangi dari azab Allah. Tidak. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu.
maka Allah kirimkan azab dari jurusan yang mereka tidak sangka-sangka. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b, dan Allah masukkan ke dalam hati-hati mereka perasaan takut. Yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin, mereka merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka dan tangan-tangan orang-orang yang beriman, dihancurkan rumahnya itu. Fa'tabiru ya ulil absar, wahai orang-orang yang punya pandangan, ambillah pelajaran atas kejadian Bani Nadir ini. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa, kalau sekiranya Allah tidak menentukan bagi mereka pengusiran, la'azzabahum fid dunya, pasti Allah akan siksa mereka di dunia. Walahum fil akhirati azabun nar, dan bagi mereka orang-orang Yahudi itu akan memperoleh azab di neraka. Kenapa? Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulah, disebabkan mereka menentang Allah, memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini seperti Yahudi sekarang. Wa may yushaqiqillah wa may yushaqqillah fa inna Allaha syadidul iqab. Barang siapa yang menentang, memusuhi Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Baru ayatnya, perhatikan baik-baik. Ma qata'tum min millinatin, apa-apa saja dari pohon kurma yang kamu tebang. Ini kan karena Yahudi berteriak, ke pohon kurma ditebang, dibakar. Di hadis Bukhari, Rasulullah SAW menebang pohon kurma dan membakarnya, menghancurkannya. Berteriak orang Yahudi, sebagaimana mereka berteriak sekarang ketika kaum muslim bersuara boikot produk-produk Yahudi itu dan para pendukungnya semampu kaum muslimin. Itu perang ekonomi. Ini dia dalilnya. Kok buta mata kita? Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha, atau engkau biarkan pohon itu tetap di pokoknya, tidak ditebang, tidak dibakar, semuanya itu, perhatikan, biiznillah. Untuk apa? Liyukhziyal fasikin, agar Allah menghinakan orang-orang yang fasik. Seperti kita hancurkan perekonomian mereka. Boykot, ini dalilnya. Bukan Gordowi, bukan pemerintah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan bicara kalau tidak ngerti. Banyak suara-suara. Hatta Ustaz tidak semua ilmu menguasai. Ini lagi perang kita ini dia. Apa urusannya pohon kurma? Untuk apa? Allah katakan liyukhziyal fasikin, menghinakan mereka, menghukum mereka, merusak perekonomian mereka, harta mereka dihabiskan. Pohon kurma itu bukan fasad, walaupun Yahudi mengatakan fasad. Bukan. Itu dalil, banyak lagi dalil yang lain. Berarti bukan dari Ikhwanul Muslimin. Ini jauh sebelum Ikhwanul Muslimin. Kayak antum aja yang tahu firqah sesat. La ilaha illallah. Ya.